Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Baik, akan kita segera mulai materi kita pada hari ini. Saya akan share screen. Ya, materi kita pada pertemuan kedua adalah membahas tentang algoritma. Jadi nanti di dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan konsep dari algoritma. Ya, kata algoritma itu berasal dari atau diambil dari seorang ilmuwan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi yang hidup pada tahun 780 sampai dengan 846 Masehi. Algoritma adalah urutan langkah yang dituliskan secara sistematis dan dinyatakan dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah dengan bantuan komputer. Bisa kita lihat di sini hubungan antara algoritma, masalah, program, dan solusi. Jadi dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama-tama masalah, ya, adanya masalah. Kemudian kita akan membuat algoritmanya. Setelah itu jika diperlukan kita akan membuat programnya sehingga akan didapatkan suatu solusi. Dari skema tadi ya dapat saya beri keterangan di sini. Jadi kita memerlukan pendefinisian masalah untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah yang ada. Setelah itu kita tuliskan urutan langkah-langkahnya secara logis dan sistematis. Kemudian jika diperlukan, kita buat programnya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang kita kuasai, sehingga akan didapatkan solusi berupa keluaran yang sesuai dengan permasalahan yang didapat. Algoritma dapat disajikan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk tulisan dan gambar. Dalam bentuk tulisan itu ada dua, ya, bisa dalam bentuk uraian deskriptif, atau juga bisa dituliskan dalam bentuk pseudocode. Kemudian kalau disajikan dalam bentuk gambar, kita menggunakan yang namanya diagram alir atau disebut juga dengan flowchart. Nah, bagaimanakah ciri-ciri algoritma yang baik? Yang pasti di dalam penulisan algoritma harus tepat, benar, sederhana, dan efektif. Kemudian yang kedua, penulisannya harus logis, terstruktur, dan sistematis. Kemudian dituliskan dengan bahasa yang standar agar mudah untuk diimplementasikan. Nah, di sini ada istilah program, bahasa pemrograman, dan pemrograman. Jadi algoritma itu tidak jauh dari program, bahasa pemrograman, dan pemrograman. Kita lihat dulu di sini definisi program. Program itu adalah sekumpulan instruksi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, tentu saja yang kita kuasai, sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Jadi kalau kita sudah membuat algoritmanya, itu bisa diimplementasikan ke dalam bentuk program. Nah, kemudian ketika kita membuat program, ya itu kita harus menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah tata cara penulisan program. Pada bahasa pemrograman ada yang disebut dengan sintaks, yaitu aturan-aturan yang mengatur tata cara penulisan ekspresi dan pernyataan. Nah, di sini bahasa pemrograman itu ada yang bersifat prosedural, ya. Contohnya di sini adalah C++, Pascal, Basic, begitu ya. Nah, bahasa pemrograman prosedural ini berupa perintah yang berurutan.
Kemudian ada juga bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP ya, Object Oriented Programming. Contohnya di sini adalah Java, PHP, Visual Basic.NET. Nah, jadi di sini pemrograman berorientasi objek ini menitik beratkan pada objek ya. Jadi kita pilih dulu objeknya ya. Nanti dari objek itu baru kita buatkan programnya ya. Kemudian ada lagi istilah pemrograman atau bahasa Inggrisnya programming. Pemrograman adalah kegiatan proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya. Jadi itu tadi istilah-istilah yang berkaitan erat dengan algoritma ya. Jadi ada algoritma, kemudian biasanya algoritma itu dibuatkan programnya, membuatkan programnya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kegiatan kita mengetikkan programnya, yaitu disebut dengan pemrograman. Ya, ini ada standar program yang baik. Yang pertama, teknik pemecahan masalah dengan top-down design. Jadi maksudnya, kita menguraikan masalah yang kompleks menjadi sub-sub bagian atau menjadi sub-sub program. Sehingga nanti kalau ada kesalahan akan lebih mudah untuk ditelusuri kalau kita sudah menguraikannya ke dalam sub-sub program. Kemudian yang kedua, pastinya ada kebenaran logika dan penulisan. Karena kalau kita buat program, logikanya, menurut kita logikanya benar, belum tentu menurut komputer. Ya. Kemudian juga penulisannya juga harus tepat, harus benar. Karena kalau kita salah gitu dalam menuliskan statement, dalam menuliskan sintaks, ya, maka programnya tidak jalan. Kemudian ekspresi penggunaan memori. Di sini kaitannya dengan penggunaan tipe data. Jadi kita tidak asal dalam membuat program, kita perlu mempertimbangkan penggunaan tipe datanya. Karena setiap data itu punya range, punya jangkauan yang akan memakan memori komputer. Ya. Jadi kalau kita membuat program yang sederhana, maka pandai-pandailah kita memilih program yang tipe datanya yang range-nya atau jangkauannya tidak terlalu memakan memori. Kemudian merawat dan mengembangkan program. Kemudian program harus user-friendly, artinya dari menu pilihannya itu tampilannya informatif, kemudian mudah digunakan, ya, adanya pesan sederhana dan singkat. Kemudian juga portabilitas, artinya program yang kita buat itu bisa dijalankan di sistem operasi dan di hardware yang berbeda, ya, sehingga fleksibel untuk digunakan. Nah, tadi di slide-slide sebelumnya saya sudah jelaskan cara penulisan algoritma. Jadi cara penulisan algoritma itu dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama dalam bentuk tulisan tadi ya, dalam bentuk uraian deskriptif dan pseudocode. Kalau yang bentuk gambar, itu kita bisa gunakan flowchart. Nah, flowchart ini dia menggunakan notasi simbol yang punya arti tertentu. Uraian deskriptif di sini maksudnya adalah algoritmanya itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, contoh misalnya langkah pertama, kita menyiapkan variabel A. Langkah 2, siapkan variabel B. Langkah ketiga, siapkan variabel C. Langkah keempat, jumlahkan bilangan A dengan bilangan B, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh algoritma dalam bentuk uraian deskriptif. Nah, kemudian bentuk lain kita juga bisa gunakan yang namanya pseudocode. Jadi pseudocode ini adalah kode yang mirip dengan kode program dan ditulis dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Jadi intinya human readable.
not computer readable. Ya, kalau computer readable itu adalah bahasa pemrograman. Ya, tapi kalau kita menggunakan pseudocode. Nah, ini contoh penulisan pseudocode. Ini ada proses menjumlahkan dua buah bilangan A dan B. Pertama-tama kita masukkan dulu bilangannya ke variabel A dengan perintah input A. Kemudian kita masukkan bilangan kedua di variabel B dengan perintah input B. Setelah kita masukkan bilangannya, baru bisa kita proses, dijumlahkan. C sama dengan A ditambah B, kemudian nanti hasilnya ditampilkan di variabel C. Output C itu artinya menampilkan hasil dari variabel C. Ya, ini contoh pseudocode. Kalau dalam bahasa pemrograman, ya bentuknya tidak seperti ini, karena bahasa pemrograman kan punya sintaksnya sendiri-sendiri. Nah, ini ada jenis-jenis flowchart. Ada flowchart sistem, dokumen, skematik, program, dan proses. Nanti yang kita pelajari di sini adalah flowchart program. Nah, sebelum kita membuat flowchart, ada pedoman yang harus kita ikuti di sini ya. Yang pertama, flowchart itu diawali dengan satu titik mulai dan diakhiri dengan titik selesai. Jalannya proses digambar dari atas ke bawah dan diberi tanda panah untuk memperjelas. 3. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara berurutan. 4. Setiap aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Dan kelima, kita menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Ya, selanjutnya, nah ini simbol-simbol flowchart yang sering kita gunakan. Yang pertama di sini adalah simbol terminator, berfungsi untuk memulai dan mengakhiri suatu flowchart. Simbol terminator digunakan hanya satu kali, baik untuk memulai dan juga untuk selesai atau untuk mengakhiri. Jadi untuk mulai terminatornya sekali, untuk selesai terminatornya sekali, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang berbentuk jajaran genjang, ini disebut dengan simbol data, yang berfungsi bisa untuk menginputkan data atau juga untuk menampilkan hasil. Kemudian yang ketiga, yang berbentuk persegi panjang, adalah simbol proses, yang isinya itu biasanya digunakan untuk menuliskan rumus-rumus, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keempat, yang berbentuk belah ketupat adalah simbol decision. Fungsinya adalah untuk percabangan atau pemilihan suatu kondisi. Nah, jika kita menggunakan simbol decision, ini ada dua keluaran. Ya atau tidak. Jadi nanti di dalam decision ini ada kondisi yang harus kita tuliskan. Jika kondisinya benar atau memenuhi syarat, maka akan dikerjakan instruksi setelah iya. Sebaliknya, yang akan kita kerjakan adalah instruksi setelah tidak. Jadi kalau misalnya kondisinya salah atau tidak memenuhi syarat, maka akan dikerjakan instruksi setelah tidak. Kemudian baris kelima dan 6 ini ada simbol konektor. Yang pertama adalah on-page konektor, berfungsi menghubungkan simbol flowchart pada halaman yang sama. Sementara kalau off-page konektor adalah simbol flowchart yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Kemudian yang terakhir di sini adalah simbol preparation, yang berfungsi untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan konstanta atau variabel yang nantinya akan kita gunakan di dalam flowchart. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan simbol-simbol yang sudah saya jelaskan tadi.
Pertama, ini adalah simbol terminator, digunakan untuk memulai dan mengakhiri suatu flowchart. Jadi di dalam simbolnya ini kita tuliskan penjelasannya. Kalau mau memulai atau mau mengawali, ya kita tuliskan mulai. Kalau untuk mengakhiri, kita tuliskan selesai. Jadi sudah saya jelaskan, simbol terminator mulai dan selesai dipakai hanya satu kali. Kemudian yang kedua, simbol preparation. Fungsinya tadi adalah untuk mendefinisikan variabel atau mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel atau konstanta yang kita gunakan dalam suatu flowchart. Contoh, kita mau menggunakan variabel A, B, dan C, maka bisa kita tuliskan di dalam preparation-nya seperti ini, var A, B, C. Jadi di dalam flowchart-nya nanti kita akan menggunakan variabel 3 ini saja, A, B, dan C. Tidak boleh ada variabel yang lainnya, karena yang didefinisikan hanya A, B, dan C. Kemudian, ini contoh penggunaan konstanta. Jadi bedanya variabel dengan konstanta. Kalau variabel ini biasanya datanya belum tersedia. Nanti diinput ketika programnya dijalankan. Nah, tapi kalau konstanta biasanya datanya sudah disiapkan seperti ini. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 3,5. Jadi untuk variabel maupun konstanta kita gunakan simbol yang sama, yaitu preparation. Yang ketiga, simbol data bisa digunakan untuk memasukkan data. Seperti ini. Kita bisa gunakan kata input. Misalkan kita mau menginput ke dalam variabel A dan B, bisa dituliskan seperti ini, input A, B, atau sendiri-sendiri. Input A, input B. Kemudian yang keempat, masih simbol data, tapi digunakan untuk menampilkan hasil. Bisa kita tuliskan seperti ini ya, menggunakan kata output atau cetak ya. Output C, cetak C. Berikutnya, yang kelima, contoh penggunaan simbol proses. Nah, tadi sudah saya jelaskan, biasanya simbol proses ini digunakan untuk menuliskan rumus. Seperti ini contohnya, C sama dengan A ditambah B, atau melakukan suatu kegiatan berupa kata kerja seperti ini, menghitung luas segitiga. Kemudian yang keenam, yang bentuknya bola ketupat, nama simbolnya decision. Decision tadi hanya ada 2 keluaran, ya atau tidak. Dan posisinya tidak harus seperti ini. Misalnya ya-nya dituliskan di sisi sebelah kiri, ya. Kemudian tidaknya juga bisa dituliskan di sisi sebelah kanan atau di sisi sebelah kiri. Jadi tidak masalah ya, yang penting hanya ada 2 keluaran, ya atau tidak. Contoh penggunaannya seperti ini. Ini ada kondisi. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka cat-nya lulus. Cat ini keterangan ya. Nama variabelnya cat. Cat sama dengan lulus. Tapi jika nilai yang dibaca itu kurang dari 60, maka kita kerjakan instruksi setelah tidak, yaitu cat-nya sama dengan tidak lulus. Jadi tidak ini jika kondisinya salah atau tidak memenuhi syarat. Kalau iya, jika kondisinya benar atau memenuhi syarat. Jadi pilih salah satu. Ya, berikutnya, contoh penggunaan konektor. Di sini contohnya saya pakai yang on page.
On page connector menghubungkan simbol flowchart pada halaman yang sama. Ini ya contoh nih. Di sini ada simbol proses C sama dengan A plus B. Kemudian di sini saya mau melanjutkan ke sisi sebelah sini. Nah, di dalam konektor itu bisa kita tuliskan huruf atau angka. Ya. Misalkan saya tulis huruf A, maka sambungannya juga harus sama, A. Ya. Kemudian dilanjutkan. Di sini instruksinya adalah menampilkan C. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti saya berikan contoh bagaimana membuat suatu flowchart. Ya, jadi tadi simbol terminator hanya muncul sekali. Nah, simbol preparation, simbol data, simbol decision, simbol proses, simbol konektor itu bisa muncul lebih dari satu kali dalam suatu flowchart. Ya. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana membuat suatu flowchart. Saya akan berikan dua contoh. Contoh yang pertama ya, contoh sederhana. Jadi untuk memulai suatu flowchart, mengawali suatu flowchart, kita gunakan terminator. Sini saya gambarkan. Baik. Kemudian kita gunakan arah panah ya untuk memperjelas instruksi berikutnya. Nah, di flowchart yang pertama saya mau menjumlahkan dua buah bilangan. Kemudian bilangannya diinput, bilangannya dimasukkan di variabel A dan B. Kemudian nanti setelah dijumlahkan ditampilkan. Hasil penjumlahannya akan disimpan di variabel C ya. Itu kasusnya seperti itu ya. Nah, karena tadi diminta di input, maka saya gunakan simbol data. Input A, B. Nah, ini saya jadikan satu. Mau dipisah input A, input B, boleh ya. Jadi kalau Anda mau tulis input A dipisah sendiri, kemudian input B boleh. Atau dijadikan satu, input A, kemudian di bawahnya input B. Boleh juga. Boleh digabung seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah diinput, kita jumlahkan. Oh, maaf, sebelumnya kita deklarasikan dulu menggunakan preparation. Ya. Saya menggunakan 3 buah variabel. Jadi saya tuliskan variabelnya A, B, C. Ini kita letakkan di dalam simbol preparation. Jadi ingat, nanti yang di dalam flowchart hanya ada variabel A, B, dan C. Langkah berikutnya kita input ya. Input A dan B. Setelah itu kita jumlah C sama dengan A ditambah B. Proses. Kemudian diminta cetak hasilnya. Output C. Selesai. Nah, ini algoritma menjumlahkan dua buah bilangan di mana bilangannya diinputkan. Nanti setelah ini kita bisa menggunakan program atau membuat programnya ya dengan bahasa apa saja. Karena nanti kita belajar Dev C++,
Maka nanti dari algoritma ini kita buatkan programnya menggunakan bahasa pemrograman Dev C++ ya. Baik, yang ini saya hapus. Semoga bisa dipahami ya, contoh yang pertama. Sekarang saya masuk ke contoh kedua. Contoh kedua permasalahannya adalah kita akan menginputkan 2 buah nilai. Kemudian nanti dari nilai yang diinputkan itu kita hitung rata-ratanya. Setelah kita hitung rata-ratanya, maka apabila nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 60, maka yang dicetak adalah lulus. Sementara kalau kurang dari 60, yang dicetak adalah tidak lulus. Di sini saya akan menggunakan simbol decision. Kalau tadi kan tidak ada decision ya. Saya akan menggunakan simbol decision dan saya akan menggunakan simbol konektor. On-page konektor ya. Baik. Kemudian kita gunakan variabelnya N1, N2, sama NR. Nah, biasakan nanti kalau kita sudah mendefinisikan variabel, itu diberi penjelasan ya, karena ini kan nggak jelas nih, kan yang tahu hanya kita yang buat ya. Tapi orang lain yang membaca algoritma kita atau flowchart kita kan dia tidak paham N1 ini apa, N2 apa, NR apa ya. N1 ini adalah nilai 1, N2 nilai 2, NR adalah nilai rata-rata. Ya, nanti diberi keterangan. Kemudian karena datanya tidak tersedia, kita input sama seperti di contoh sebelumnya. Input N1, N2. Ya. Setelah ini baru kita hitung rata-ratanya. NR sama dengan N1 ditambah N2 dibagi 2. Dan menghitung rata-rata itu jumlah bilangan dibagi banyaknya data. Nah, di sini kan datanya ada 2, N1 sama N2, maka dibagi 2. Kalau datanya ada 3, berarti dibagi 3. Ya. Nah, setelah kita hitung rata-ratanya, baru kita tentukan apakah lulus atau maaf, tidak lulus. Nah, karena flowchart-nya nggak cukup, saya gunakan simbol on-page connector. Saya beri simbolnya A. Sambungannya di sebelah sini. Di sini kita gambarkan decision. Kita tulis jika NR lebih besar atau sama dengan 60, jika iya, maka cat-nya sama dengan lulus. Maaf, di sini kan kita ada variabel lain ya, variabel cat. Di sini jangan lupa ditambahkan di preparation cat. Ya. Kemudian, jika tidak, maka cat-nya adalah tidak lulus. Ya, dari masing-masing instruksi ini kita tarik garis, kita cetak cat-nya, output cat. Ya, nah seperti ini. Kalau misalnya ketika Anda membuat flowchart itu cukup dalam 1 lembar halaman, maka dituliskan
sistematis dari atas ke bawah. Kalau cukup, tapi kalau seandainya tidak cukup, seperti contoh di sini kan layarnya, maaf, whiteboardnya kan terbatas ya. Jadi saya di sini gunakan konektor. Ya, saya ulangin ya. Jadi di sini kita kan mau menghitung nilai rata-rata dari dua buah nilai, yaitu N1 dan N2. Karena datanya belum tersedia, maka kita inputkan N1 sama N2. Setelah itu baru kita hitung rata-ratanya dengan rumusnya ini. Kemudian ini flowchart-nya saya sambung ke sisi sebelah sini. Nah, untuk menentukan lulus atau tidak, kita gunakan kondisi jika NR lebih besar atau sama dengan 60, maka CAT-nya lulus. Tapi kalau kurang, berarti CAT-nya tidak lulus. Kemudian nanti masing-masing dari instruksi lulus dengan tidak lulus itu ditarik garis. Kemudian kita mencetak CAT-nya. Itu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini simbol proses muncul lebih dari satu kali. Jadi yang hanya satu kali itu hanya terminator, mulai dan selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya maaf akan memberikan contoh penggunaan off-page connector. Bersihkan layarnya. Misalkan ini ada kertas, 2 buah kertas. 2 lembar kertas ya. Kita memulai atau mengawali flowchart dari kertas yang pertama. Kemudian kita tuliskan flowchart-nya. Ternyata belum selesai. Kita gunakan konektor. Sambungannya di sisi sebelah sini. Kita gunakan lagi konektor. Kita lanjutkan flowchart-nya. Ternyata sampai di bawah juga belum selesai. Mau kita sambung di kertas yang berikutnya. Kita gunakan yang namanya off page. Nah, nanti di dalam off page ini ya diusahakan jangan huruf A lagi ya. Di sini kita bisa gunakan huruf atau angka. Misalkan kita gunakan angka 2 misalnya. Sambungannya juga harus angka 2. Kemudian kita lanjutkan flowchart-nya. Sampai sini belum selesai lagi. Kita gunakan on page. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan huruf A, maka di sini misalnya mau B atau mau C terserah ya. Misalkan B. Nanti sambungannya juga. Lanjutkan programnya dan seterusnya, misalnya selesai. Nah, selesainya di sini. Ya. Kalau belum selesai juga, ya kita lanjut atau sambung ke kertas berikutnya, pakai off page lagi. Ya. Demikian ya, ini cara penggunaan simbol konektor on page dan off page. Simbol konektor boleh muncul lebih dari satu kali. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang terurut, yang logis, yang sistematis, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Nah, dari algoritma tadi, itu kita bisa gunakan atau kita bisa buatkan programnya dengan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Kemudian, algoritma itu dapat disajikan dengan 2 cara. Yang pertama dalam bentuk tulisan, yang kedua dalam bentuk gambar.
Yang dalam bentuk tulisan bisa kita gunakan uraian deskriptif atau pseudocode. Pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan program yang dituliskan dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Jadi human readable, bukan computer readable. Ya. Kemudian kalau penyajian algoritmanya dalam bentuk gambar, itu kita bisa gunakan yang namanya flowchart. Ya, ada simbol terminator yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart dan hanya muncul satu kali. Kemudian ada simbol preparation yang berfungsi untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan suatu variabel atau konstanta. Ada simbol data yang berfungsi bisa untuk menginput data atau menampilkan hasil. Kemudian ada simbol proses yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas atau menuliskan rumus, ya. Kemudian ada simbol decision yang berfungsi untuk percabangan atau pemilihan suatu kondisi. Jika kondisinya benar atau memenuhi syarat, maka akan dikerjakan instruksi setelah iya, sebaliknya akan dikerjakan instruksi setelah tidak. Jadi kalau kita menggunakan kondisi, maka hanya ada dua pilihan, ya atau tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya lebih dari dua pilihan? Ya nanti ada simbol decision yang lain. Kemudian ada simbol konektor, ada dua on-page konektor yang menghubungkan simbol flowchart pada halaman yang sama. Kemudian ada off-page konektor menghubungkan simbol flowchart pada halaman yang berbeda. Demikian penjelasan saya di pertemuan kedua pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Ya, saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.